tetap setia melayani Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada, sehingga tetap bisa beribadah melalui online, melalui channel YouTube kami. Pandemi belum berakhir, masa kesukaran masih dirasakan untuk sebagian orang. Saya percaya ketika masa kesukaran itu ada, kita boleh tetap libatkan Tuhan dan kita meraih kemenangan. Tetap kuat. Shalom Aleihim Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Aleihim shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati berkat Tuhan lewat tayangan YouTube ini. Saya yakin dan percaya bahwa di rumah Bapak Ibu saudara-saudari semua, dimanapun berada yang menyaksikan video ini, berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi. Amin. Saatnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Dulu, sekarang, selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya, haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Amin. Hosana. Mari angkat lagu pujian ini, katakan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Benar Tuhan, nama-Mu besar dan termulia. Engkau yang layak dipuji dan disembah di bumi dan di surga. Seluruh alam semesta ini meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Angkat lagu pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
berdiri menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada kami menghabiskan waktu kami di tempat yang lain Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam pelataran-Mu, altar-Mu yang suci Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Itu perinduan kami Bapa. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Amin. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Yesus Tuhan. 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan. Kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Jika kami boleh diberikan kesempatan pada saat ini Tuhan untuk boleh beribadah. Dari tempat ini kami berdoa, siapapun setiap telinga yang mendengar, siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, bahkan beribadah di tempatnya masing-masing. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada perjumpaan Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hari kemerdekaan dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di mana ada pujian di situ ada kuasa Tuhan terjadi. Seluruh isi rumah diberkati Tuhan. Sekeliling kanan kiri depan belakang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus dimuliakan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Yes. Jangan kaku badannya. Ayo kita goyang ke kanan ke kiri. Senggol sebelahnya.
seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Pujian ini berkata bahwa ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau menari buat Tuhan. Ke kiri dulu 2 kali, ke kanan 2 kali. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian dari awal, katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, kita mau menari seperti Daud menari, amin. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Ke kiri dulu 2 kali ya. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Jangan duduk dulu. Kita tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Dia adalah gunung batu kita dan keselamatan kita. Kita tidak pernah goyah, sebab ada Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depan, katakan dengan iman. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri kita, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Yes. Pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. 1, 2, 3. Amin. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku. Gunung batu dan keselamatanku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus lewat korban syukur kita. Saya mengundang semuanya untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita berdoa.
Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, hingga kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Memuji memuliakan namamu Bapa. Bentar kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Salah satu bukti kami mengasihi Tuhan dengan kami memberi, kami menabur di ladangnya Tuhan melalui korban syukur satu, korban syukur yang kedua, bahkan PPRI Tuhan, bahkan persepuluhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kami percaya, setiap rupiah yang kami tabur boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih di gereja kami GBLW Kota Harapan Indah Bekasi. Dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur kami siap memberi. Haleluya, amin. Ku pasti akan dapatkan. Yes. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya. Amin. Pemulihan terjadi, melibat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah kami bimbang. Ku bimbang, ku percaya selalu lakukan firman. Pemulihan terjadi, melibat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku bimbang, ku percaya selalu lakukan firman. Amin. Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Apa yang menjadi cita-cita harapan kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Yesus. Inilah hidupku. Amin. Ku serahkan padamu segala
terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersekutu, kami bersorak, kami menyembah, dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa, setiap kuasa jahat yang mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu bersama dengan kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik karena Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati dan melindungi saudara, sehingga hari ini saudara masih boleh ada bersama-sama dengan saya. Hari ini kita mau belajar dan kita mau mendengar firman Tuhan dengan satu tema, menang dalam peperangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan baca. Sama-sama mari buka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Sekali lagi, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan. Dalam berjuang untuk mempertahankan kehidupan sebagai anak Allah, sebagai umat pilihan Allah, kita harus menjadi prajurit-prajurit Kristus. Amin. Katakan dengan saya, prajurit Kristus. Saya prajurit Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita harus maju dan perang sebagai prajurit Kristus yang sejati. Dan peperangan kita hari-hari ini saudaraku, tidak seperti waktu bangsa Indonesia melawan penjajahan selama 350 tahun atau ditambah 2,5 tahun. Tetapi hari-hari ini saudara dan saya masih ada dalam peperangan, masih harus berjuang, tetapi bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa si jahat, setan, iblis, penguasa udara, roh-roh jahat yang menipu saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan yang kalah. Itu sebabnya saya mau beritahu, peperangan kita adalah peperangan rohani. Itu sebabnya saudaraku, kita harus siap berperang. Dalam keadaan yang masih belum menentu, kita tidak tahu pasti keadaan sampai kapan bisa pulih. Pekerjaan, usaha,
pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan bisa kembali normal. Tetapi kita tidak bisa menunggu sampai normal, saudaraku. Kita yang harus mempersiapkan keadaan itu sehingga keadaan itu buat kita menjadi biasa. Karena kita orang luar biasa, kita prajurit Kristus, kita pemenang-pemenang. Sebabnya dalam kesempatan ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan supaya kita menang di dalam peperangan. Ada strategi-strategi supaya kita bisa menang. Dalam peperangan harus tahu strategi, harus dipersiapkan, direncanakan sedemikian rupa. Mari Bapak Ibu, dari pembacaan 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25 kita akan kupas satu persatu. Bagaimana Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Bagaimana saudara dan saya mengalahkan musuh-musuh kita, raksasa-raksasa. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita mulai dari ayat yang ke-17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menang dalam peperangan, strategi yang pertama yang harus saudara miliki dan saya miliki adalah kita harus memiliki urapan Tuhan. Sekali lagi, kita harus memiliki urapan Tuhan. Saudaraku, Daud diurapi Tuhan. Sehingga dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kita tahu bahwa Alkitab berkata dengan jelas bahwa Tuhan atau Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pastikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Dipercaya Tuhan, mendapatkan pengurapan, karena pengurapan itulah yang membuat kita bisa menang. Hari-hari ini saudaraku, saudara harus kuatkan iman saudara. Lewat pengurapan dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang dinyatakan. Roh Allah yang dikatakan dan dilimpahkan buat kita. Membuat kita bisa maju, perang, dan menang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah orang pahlawan raja yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang punya kekuatan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang bisa menang, bertahan, dan mengalahkan musuh. Itu sebabnya kita butuh pengurapan. Dan pengurapan kita bisa dapatkan dari Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan kita. Lewat membaca Alkitab. Lewat melayani dengan sungguh-sungguh. Minta pengurapan Tuhan dengan menjaga hati. Menjaga kekudusan. Dan kita orang-orang yang menang karena kita diurapi. Bapak Ibu, sebenarnya Saul dia orang yang diurapi. Tetapi dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka akhirnya Daud yang harus menggantikan. Saul orang yang diurapi tidak bisa menjaga hidupnya. Maka pengurapannya lepas. Itu sebabnya saudaraku, dalam satu perikop yang lain, cerita yang lain, ketika Daud melakukan kesalahan, dia datang kepada Allah dan berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Pentingnya roh Allah tinggal dalam kita. Roh Allah yang membuat kita kuat, roh Allah yang membuat kita menang.
Itu sebabnya pastikan yang pertama supaya kita menang dalam peperangan. Pastikan kita diurapi Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang kuat. Dan bisa menghadapi setiap tantangan, masalah, pergumulan, dan peperangan dalam kehidupan. Dan menjadi menang. Ingat, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat ayat berikutnya. Ayat 18 saya bacakan demikian. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, dia tidak sembarangan dalam memutuskan, membuat perencanaan dan memutuskan. Tetapi dia melibatkan Tuhan. Itu sebabnya yang kedua, setelah kita tahu persis supaya kita menang dalam perang, harus memiliki urapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mencari kehendak Tuhan. Daud sebelum dia maju berperang, sebelum dia musuh-musuhnya dilawan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku maju? Atau diam? Atau engkau yang berperang? Dan Tuhan bilang apa? Maju, serang. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Sampai Daud bilang, Tuhan yang menerobos seperti air menerobos. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Hari-hari ini dalam keadaan yang mungkin menekan. Sebagian orang bilang ini keadaan yang tidak menentu. Banyak orang salah melangkah. Memakai caranya sendiri. Memakai kekuatannya sendiri. Sepertinya bisa mengalahkan. Bisa cari jalan keluar. Bisa menang dengan tidak melibatkan Tuhan. Dan akhirnya kalah. Tetapi Daud adalah orang yang mencari kehendak Tuhan. Saya mengajak kita semua yang mendengarkan khotbah ini, mari hari-hari ini kita harus mencari kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tanya kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Waktu Daud menang, dia masih bertanya lagi. Haruskah aku maju berperang? Tuhan bilang, diam, jangan maju. Buat lingkaran, kepung mereka, lalu serang. Saudaraku, kalau orang mengandalkan Tuhan, mempunyai urapan, dia pasti mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya kepekaan. Itu yang dinamakan hikmat. Orang yang bisa bergaul karib sama Tuhan, mendapatkan urapan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dia bisa memiliki hikmat, bisa memutuskan maju atau diam, tapi tidak mundur. Menunggu waktu yang tepat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus masuk dalam rencana Tuhan dan kita lakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini saya mau beritahu, ada banyak orang tidak mengerti dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa masuk dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena membatasi keinginan-keinginan. Hidupnya penuh keinginan. Sehingga Tuhan tidak bisa
Ketika datang kepada Tuhan begitu banyak disampaikan sehingga Tuhan tidak sempat bicara. Kehendak Tuhan tidak sampai kepada orang-orang yang hidupnya terlalu banyak keinginan. Kehendak Tuhan dibatasi oleh keinginan-keinginan. Tuhan katakan A tidak. Dia pengennya B, saudara. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita menang di dalam peperangan. Kita lanjutkan pembacaan kita. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Perhatikan ini, saudara. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Perhatikan ini. Dan Daud berbuat demikian seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Setelah memiliki urapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Yang ketiga, taat dan melakukan perintah Tuhan. Jelas dikatakan Tuhan berkata demikian. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Daud mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Daud dia taat dan dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Maka dikatakan di ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara kalau mau menang, saudara harus menghadapi persoalan, pergumulan, peperangan dalam hidup. Kalau mau menang, saudara, saya mau beritahu, taat dan lakukan perintah Tuhan. Ini kuncinya yang dilakukan Daud. Dia mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara, itu sebabnya saudara harus membaca firman Tuhan. Supaya saudara mengerti perintah-perintah Tuhan. Dan saudara bisa melakukan perintah itu dengan kesetiaan dan ketaatan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Cerita yang singkat dari kisah Daud ini. Dan firman Tuhan yang singkat ini. Saya berdoa supaya memberkati saudara. Saudara harus menang dalam peperangan. Saudara harus menjadi prajurit Kristus yang sejati. Prajurit Kristus, dia tidak memungsingkan dengan keadaannya sendiri. Tetapi dia harus siap kepada komandannya. Dan prajurit Kristus, orang yang punya mental prajurit, dia tidak gampang menyerah. Dia tidak gampang kalah. Tapi punya semangat, punya gairah. Dan dia maju bersama dengan Tuhan. Dan dia menang. Ingat strategi untuk menang. Yang pertama, memiliki urapan Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, taat dan melakukan perintah Tuhan. Doa saya, saudara diberkati. Walaupun keadaan tidak baik, tapi saudara mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun banyak orang kalah, saudara mengalami kemenangan. Saudara diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya, saudara menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi biarlah roh-Mu terus menyala-nyala. Sehingga kami semua menjadi prajurit-prajurit Kristus. Yang siap berperang, siap bertempur. Masuk dalam medan peperangan dan menang. Dan kami bangun manusia roh kami. Karena peperangan kami bukan darah dan daging. Tetapi penguasa-penguasa si jahat. Kami perang dalam rohani kami Tuhan. Karena kami manusia roh yang tinggal dalam tubuh. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya meminta kepada semua
para anggota keluarga yang ada di rumah, kepala keluarganya, pemimpinnya, imamnya mempersiapkan anggur dan roti perjamuan, karena kita akan masuk dan melakukan perjamuan bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, layakkan kami Tuhan, ampuni kami, ampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah kami lakukan perjamuan ini dengan cara yang benar, supaya kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mohon Kau sekali lagi menjamah setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami saat ini Tuhan bersama-sama melakukan perjamuan. Kau jamah sekali lagi. Ampuni kami, kuduskan, sucikan, layakkan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Darahnya yang tercabik-cabik, Dia rela mati menggantikan kita yang berdosa, yang harusnya dihukum, yang harusnya mati dan mendapatkan bagian di neraka. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita lakukan perjamuan kudus ini menjadi peringatan di mana Tuhan baik, sangat baik, teramat baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita harus berkomitmen setia dan taat sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib, darahnya yang mengalir, bilurnya yang tercurah buat saudara. Saudara diselamatkan. Di atas kayu salib semua selesai.
Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan kutuk sakit penyakit. Percayalah, lewat perjamuan kudus yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih kami sudah menyelesaikan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami semakin hari semakin setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar, yang tidak mungkin dapat kami balas Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik, kekal sampai selama-lamanya. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu yang besar. Sehingga dengan minyak ini Tuhan kami dioleskan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, susah diburkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, bahkan virus corona COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena proteksi sempurna kuasa darah dan bilur-Mu. Kami melangkah dan berjalan di dalam kepastian. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, para mentor, pengurus, kepala keluarga imam, silakan melesaikan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hambanya. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan lewat korban syukur kita yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Bagi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus turun bantu di dunia, di dunia. Ya Yesus turun bantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Bagi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus turun bantu di Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa syafaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana. Yes. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Be lifted up. Let our King be lifted up. Sama-sama kita katakan Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji, hormat, dan pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hosana bagi Tuhan, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sampai saat ini, kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terus ada ya Bapa. Dan di penghujung ibadah kami hari ini Tuhan, mari Bapa, kami berdoa. Kami membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini negeri kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, Kau melawat bangsa ini ya Tuhan. Engkau melawat bangsa ini ya Bapa. Bangsa ini ada di hati-Mu. Bangsa ini ada di rencana dan pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya itu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu, roh takut Tuhan, turun atas seluruh para pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden sampai setiap jajaran para menteri, lembaga tinggi negara tertinggi negara, seluruh departemen-departemen dan seluruh organisasi masyarakat yang ada. Bahkan sampai tingkat RT, roh takut Tuhan atas mereka ada ya Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Dan semuanya hanya untuk puji hormat kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk angkatan darat, laut, udara, kepolisian, sampai hansip sekalipun Tuhan. Penjagaan-Mu, urapan hikmat marifat-Mu turun atas mereka ya Bapa. Pasukan bala tentara sorgawi-Mu menaungi negeri ini, memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini setia dalam ladang pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi mereka lebih lagi. Urapi mereka lebih lagi ya Tuhan. Lawat mereka ya Bapa. Perlengkapi hamba-hamba-Mu. Perlengkapi gereja-gereja Tuhan ya Bapa di surga. Mari Tuhan, biarlah seluruh gereja-gereja Tuhan, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan mewartakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami pun berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai saat ini gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kuasa-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Itu semua semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi gembala kami Tuhan, beserta ibu dan keluarganya. Engkau pakai mereka hamba-hamba-Mu ini Tuhan, keluarga gembala kami ini Tuhan, dengan heran, dengan ajaib ya Tuhan. Tambahkan hikmat marifat-Mu atas seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, beserta keluarga. Terima kasih Bapa, semakin banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus, untuk seluruh pejabat, untuk seluruh aktivis, bahkan ya Tuhan komisi yang ada. Berikan terus kami kesehatan ya Bapa, untuk bersama-sama memajukan gereja-Mu ini, menjangkau jiwa-jiwa yang hidup. Tambahkan talenta, karunia, bahkan pewahyuan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal ya Tuhan, kami rindu memiliki tempat ibadah yang luas, yang permanen, izin resmi dalam mendirikan bangunan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami mengimani tahun ini tergenapi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, rencana kami ya Bapa, mendirikan pos-pos PI di seluruh Nusantara. Terlebih lagi Tuhan, saat ini ya Bapa, pos PI yang ada di Bogor Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu sebagai gembala cabang beserta istri. Pewahyuan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini. Terus pakai ya Tuhan, semakin banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan Tuhan, rencana kami membuka pos PI yang ada di BSI Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi juga Tuhan hamba-Mu sebagai gembala cabang beserta istri dan keluarganya. Persiapkan mereka lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kebutuhan, seluruh hal yang kami perlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap seru doa kami, ini syafaat kami ya Tuhan, dan Kau menjawabnya Tuhan dari tahta yang maha kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini
bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.